Rudal jelajah kaliber 3M14 telah menjadi simbol kebangkitan Rusia di abad ke-21. Dengan jangkauan ribuan kilometer, rudal ini menunjukkan bahwa bahkan kapal perang kecil Rusia bisa menghantam target jauh di daratan musuh. Dunia pertama kali terkejut ketika Moskow meluncurkan kaliber dari Laut Kaspia menuju Suriah pada tahun 2015. Rudal-rudal itu melesat rendah, melintasi Iran dan Irak, lalu menghantam markas ISIS dengan presisi. Saat itu, banyak pengamat militer di Barat mulai menyadari bahwa Rusia tidak lagi bergantung pada senjata konvensional era Soviet, melainkan telah memasuki era baru peperangan jarak jauh berbasis rudal jelajah. Pertanyaannya, apakah kaliber hanyalah permulaan dari revolusi senjata Rusia? Keunggulan utama kaliber terletak pada fleksibilitasnya. Rudal ini bisa ditembakkan dari fregat kecil, korvet, hingga kapal selam diesel yang relatif murah. Artinya, Rusia tidak perlu membangun kapal induk besar seperti Amerika Serikat untuk bisa melakukan serangan lintas benua. Cukup dengan armada kecil yang tersebar di Laut Hitam, Laut Baltik, dan Laut Arktik, Moskow bisa mengancam hampir seluruh wilayah Eropa. Bahkan, lebih menakutkan lagi, ada versi Klubka, sebuah sistem peluncur kaliber yang disamarkan dalam kontainer kargo biasa. Jika kontainer ini ditempatkan di kapal dagang atau pelabuhan sipil, siapa yang bisa mendeteksi perbedaannya sebelum terlambat? Dalam konteks geopolitik, kaliber memberi Rusia alat deterrence yang efektif. NATO harus memperhitungkan bahwa setiap konflik dengan Rusia bukan hanya soal tank dan jet tempur di garis depan, tapi juga rudal jelajah yang bisa menghantam markas komando, instalasi listrik, hingga infrastruktur vital ribuan kilometer jauhnya. Di Ukraina, kaliber digunakan untuk menyerang pembangkit listrik, gudang amunisi, hingga fasilitas militer jauh di belakang garis depan. Walau beberapa berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara Barat, fakta bahwa rudal ini bisa melewati ribuan kilometer wilayah yang dijaga radar modern sudah cukup membuatnya menakutkan. Teknologi panduan kaliber juga menambah horor tersendiri. Dengan kombinasi sistem inersial, navigasi satelit GLONASS, terrain kontur matching, dan sensor terminal, rudal ini mampu terbang rendah, mengikuti kontur tanah, dan menghindari deteksi radar. Bayangkan, sebuah rudal meluncur hanya beberapa puluh meter di atas permukaan bumi, menembus lembah dan hutan, lalu tiba-tiba muncul di atas kota sebelum menghantam target. Seberapa siapkah pertahanan udara modern menghadapi ancaman yang tidak terlihat hingga detik terakhir ini? Yang lebih mengerikan, kaliber tidak hanya membawa hulu ledak konvensional seberat 400 sampai 500 kg. Ada varian dengan hulu ledak nuklir yang bisa meledakkan satu kota besar dalam sekejap. Rusia dengan sengaja tidak banyak mengungkapkan jumlah pasti rudal kaliber yang dimilikinya, menciptakan kabut ketidakpastian strategis. Apakah setiap kapal kecil Rusia yang berpatroli di Laut Hitam hanya membawa rudal konvensional? Ataukah ada di antara mereka yang sebenarnya membawa hulu ledak nuklir, menunggu perintah dari Kremlin? Di medan perang Ukraina, kaliber menunjukkan bahwa serangan modern bukan lagi bergantung pada tank yang merangsek atau pesawat tempur yang mendominasi udara. Serangan rudal jarak jauh bisa melumpuhkan jaringan energi,
memutus komunikasi, dan menciptakan ketakutan massal di kota-kota besar. Bahkan, ketika sebagian kaliber berhasil ditembak jatuh oleh sistem Patriot atau NASAMS, Rusia tetap bisa meluncurkan puluhan rudal sekaligus, memaksa musuh untuk menghabiskan rudal pencegat yang jauh lebih mahal. Apakah ini strategi jangka panjang Rusia untuk menguras logistik Barat dengan biaya yang lebih rendah? Namun, ancaman kaliber tidak berhenti di medan perang konvensional. Sistem Klubka dalam kontainer kargo adalah mimpi buruk bagi keamanan global. Bayangkan sebuah kapal dagang yang terlihat biasa memasuki pelabuhan Eropa, ternyata menyimpan peluncur kaliber di dalam kontainernya. Dengan satu tombol, rudal-rudal itu bisa melesat menghantam pusat kota dalam hitungan menit. Dunia perdagangan yang selama ini dianggap netral, tiba-tiba bisa berubah menjadi jalur senjata tersembunyi. Pertanyaan yang menakutkan pun muncul. Apakah dunia benar-benar bisa membedakan antara perdagangan sipil dan potensi serangan militer tersembunyi? Rudal kaliber membuktikan bahwa peperangan modern telah memasuki babak baru. Serangan presisi jarak jauh dengan biaya relatif rendah, tetapi dampak strategis yang sangat besar. Rusia telah menggunakan kaliber bukan hanya sebagai senjata militer, tetapi juga alat psikologis untuk menunjukkan bahwa jarak dan perbatasan kini tidak lagi menjadi penghalang. Jika serangan semacam ini bisa diluncurkan dari kapal kecil, kapal selam diesel, bahkan kontainer kargo, maka tidak ada kota besar di dunia yang benar-benar aman. Pertanyaannya, berapa lama lagi dunia bisa bertahan menghadapi ancaman rudal yang bisa muncul dari mana saja, kapan saja, tanpa peringatan? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.